يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah lah kita memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan, tidak ada yang dapat memberi hidayah baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Allah adalah Rabb kita, zat yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah wafat kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yang darinya Allah berikan pasangan. Kemudian dari keduanya Allah karuniakan keturunan yang banyak, laki-laki dan wanita. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian saling meminta dengan menyebut namanya, dan peliharalah silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi atas diri kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Niscaya dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kalian, dan Allah akan memperbaiki amalan kalian. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas nikmat anugerah karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi ini Allah berikan kesempatan kembali kepada kita untuk dapat duduk di dalam majelis ilmu di tengah kesibukan aktivitas kita sehari-hari, dan di tengah banyaknya perkara-perkara yang mungkin menguras energi kita. Allah Subhanahu wa taala masih sempatkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu. Karena ilmu ini sesuatu yang sangat penting sekali, sehingga kita dapat bijak dalam bersikap dan tepat dapat mengambil tindakan dalam segala kondisi dan keadaan. Subhanallah, akhir-akhir ini banyak hal yang nampak di hadapan kita, akan tetapi banyak sekali di antara kaum muslimin yang tanpa sadar mereka melakukan beberapa kesalahan yang cukup fatal ketika berhadapan dengan suatu kasus atau peristiwa. Ada dua hal yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama adalah banyak di antara kaum muslimin yang dia ingin sekali berbicara ataupun mengatakan sesuatu yang tidak menjadi wewenang atau kapasitas dia. Dan ini sebuah kelucuan yang sangat luar biasa. Orang-orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi,
itu senang mengurusi perkara-perkara yang kecil, dan orang-orang yang tidak memiliki kedudukan itu senang mengurusi urusan-urusan yang besar. Betul? Jadi orang yang punya kedudukan, yang punya kebijakan, biasanya senang mengurusi hal-hal yang kecil. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh yang lain, seperti membersihkan got, kemudian nyapu jalan, ngatur parkiran angkot. Itu senang ngurusin yang seperti itu. Nah, orang-orang yang duduk di warung kopi itu senangnya memikirkan tentang peristiwa yang besar. Perang Iran Amerika, macam-macam, subhanallah. Jadi sesuatu yang cukup menggelitik ya. Artinya andaikan masing-masing itu menunaikan apa yang jadi kapasitasnya, tentu hidup kita ini akan penuh dengan kedamaian. Hidup ini penuh dengan kedamaian. Kemudian yang kedua adalah di zaman sekarang juga banyak orang-orang itu yang menafikan sebab-sebab syar'iyah ma'nawiyah untuk menyelesaikan permasalahan. Mereka tidak mau mendengar dan hanya ingin mencukupkan kepada sebab-sebab kauniyah, hissiyah dalam menyelesaikan sesuatu. Padahal untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, di sana ada asbab syar'iyah ma'nawiyah, ada asbab kauniyah hissiyah. Asbab syar'iyah ma'nawiyah itu seperti berdoa, bertakwa. Ini asbab syar'iyah ma'nawiyah. Asbab hissiyah kauniyah itu sebab-sebab yang berkaitan secara langsung. Orang ingin kenyang, dia makan. Orang ingin badannya sehat, dia berolahraga. Ini asbab kauniyah hissiyah. Nah, sering sekali di saat ada orang-orang yang membahas asbab syar'iyah ma'nawiyah itu dinyinyir, dikritisi, seakan-akan itu tidak berefek kepada tertolaknya bala ataupun musibah yang ada di hadapan seseorang. Padahal pengaruh asbab syar'iyah ma'nawiyah itu pengaruhnya sangat besar. Dan ini jika kita lihat ya ikhwah, Nabi SAW beliau melakukan asbab kauniyah hissiyah, tetapi beliau tidak ingin para sahabat bersandar kepada sebab tersebut. Sehingga seringkali ketika ditanya sebuah permasalahan, Nabi menjawab dengan asbab syar'iyah ma'nawiyah, agar sandaran sahabat itu tidak kepada sebab-sebab yang hissi, tetapi bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di zaman sekarang itu dinyinyir, subhanallah. Musibah ini luar biasa, musibah. Ini kalau dibiarkan musibah. Contoh yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Ada yang bawa Al-Qur'an terjemahannya? Al-Baqarah ayat 268. 268. Ada? Fadhal, ada yang baca? Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepadanya dan menyuruh kamu berbuat keji. Cukup sentuh di bahasa apa? Al-Qur'annya dibaca. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran, kemudian memerintahkan kalian untuk berbuat kemungkaran. Jadi 90 ayat lebih dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang jaminan rezeki bagi seorang hamba. Dan dalam satu ayat Allah menjelaskan bahwa syaitan itu menakut-nakuti kalian tentang kefakiran. Banyak di antara kita yang lebih condong kepada bisikan syaitan yang menakut-nakuti kita tentang kefakiran, kemudian mengabaikan 90 ayat tentang jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Efeknya apa? Rasa takut kepada kefakiran yang harusnya kita tidak miliki. Kaifa takhshal faqr wa anta abdul ghani?
Bagaimana engkau takut kepada kefakiran sedangkan engkau adalah hamba dari Zat yang Maha Kaya? Harusnya enggak terjadi itu. Tapi bisikan syaitan itu ternyata banyak berpengaruh kepada diri kita, sehingga kita melakukan kemungkaran. Kemungkaran ini kata para ulama biasanya mencakup 3 hal. Yang pertama adalah kesuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ucapan-ucapan yang dusta dan mungkar keluar dari lisan. Dan yang ketiga adalah memerangi kebenaran. Jadi rasa takut akan kefakiran ini menyebabkan kita bersuudzon kepada Allah. Rasa takut akan kefakiran ini bisa menyebabkan kita mengatakan ucapan-ucapan dusta. Dan rasa takut akan kefakiran ini menyebabkan kita memerangi kebenaran, mengesampingkan kebenaran karena rasa takut tadi kepada kefakiran. Dan ini terjadi di hadapan kita, dan kita saksikan bagaimana orang karena ingin mendapatkan harta, dia takut fakir, dia tidak segan-segan untuk berucap dusta, bersumpah palsu hanya untuk dagangannya dibeli misalnya. Dan tidak sedikit juga yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan, dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit juga yang memerangi kebenaran, mengesampingkan kebenaran. Ketika dikatakan, ya fulan, jalan yang kau tempuh itu enggak boleh, tidak boleh seperti ini, dia tutup telinga, tutup mata. Bahkan dia serang balik kebenaran tersebut karena menghalangi dia untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari harta dunia. Ini adalah fenomena yang terjadi dan dapat kita saksikan. Nah, solusi untuk mengatasi ini adalah kembali kepada tuntunan Nabi Muhammad SAW. Fenomena yang paling nyata di hadapan kita yang menyebabkan munculnya rasa takut kepada kefakiran adalah tingginya nilai harga-harga di saat ini, momentum sekarang. Ketika harga-harga melambung tinggi, muncul bisikan syaitan, rasa takut kita kepada kefakiran. Akhirnya apa yang terjadi? Suudzon kepada Allah, berucap dengan ucapan dusta, ucapan yang mungkar, celaan, cacian, makian itu terucap. Karena apa? Rasa takut akan kefakiran dan tidak mempedulikan kebenaran. Ketika diberitahukan cara bersikap, cara berbuat dalam momentum-momentum seperti ini, dia nggak mau mendengar. Diperangi kebenaran itu, bahkan oleh sebagian tokoh yang harusnya menjadi panutan di momentum-momentum seperti ini. Muncul dari rasa takut kepada kefakiran. Padahal kenaikan harga itu tidak hanya terjadi di zaman kita. Di zaman kita pun sudah berapa kali terjadi kenaikan harga. Bapak-bapak, kalau saya seingat saya masih ngalamin harga mie instan itu 200 rupiah. Zaman sebagian bapak-bapak mungkin kurang dari itu. Dari semenjak 200 rupiah sampai sekarang di angka 4.000, berarti sudah 20 kali lipat kenaikan. Itu gambaran bahwa kenaikan itu telah terjadi berkali-kali. Maka tidak hanya di zaman kita, ketahuilah, di zaman sebelum kita pun itu telah terjadi. Saya pernah lihat ada fotokopi, bukan fotokopi, kayak RAB bangunan rumah saudara itu di tahun 1987. Itu dia membangun rumah 300 meter, RAB-nya itu cuma 19 juta. Bayangin, 19 juta sekarang bisa bangun rumah 300 meter. Berarti kan kenaikan harga ini telah terjadi berkali-kali di zaman kita. Ternyata kenaikan harga itu tidak hanya terjadi di zaman kita, tapi terjadi di zaman para tabi'in atau tabi'in, bahkan di zaman para sahabat, bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Berarti bukan sesuatu yang baru. Menyikapi kenaikan harga ini sudah ada contohnya. Sepakat? Sepakat. Dari Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, sudah ada contoh yang mereka contohkan. Nah, kita yang mengaku menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan, kita yang mengaku menjadikan Nabi Muhammad sebagai pedoman, kita yang mengaku Nabi Muhammad adalah Nabi kita, Rasul kita, maka konsekuensinya harus mengikuti apa yang dilakukan Nabi, menyikapi kenaikan harga yang terjadi di saat ini. Sepakat? Sepakat. Nah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Anas bin Malik,
Datang seseorang kepada Nabi mengeluhkan tentang kenaikan harga. Ya Rasulullah, qad ghala as-si'r. Wahai Rasulullah, harga-harga sudah melambung tinggi. Fasa'ir lana, tetapkanlah harga untuk kita. Ini diminta kebijakan dari Nabi SAW untuk menetapkan harga. Nabi punya wewenang untuk itu karena Nabi adalah panglima tertinggi saat itu. Tetapi Nabi tidak ingin para sahabat hanya bersandar kepada sebab hissi. Nabi ingin menekankan kepada para sahabat tentang sebab maknawi. Mereka harus bersandar tidak kepada sebab, tapi bersandar kepada yang menakdirkan sebab, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW menjawab apa? Innallaha huwal musa'ir al-qabidul basitur raziq. Sesungguhnya Allah lah zat yang menetapkan harga, Allah yang menahan dan melapangkan rizki, dan Allah lah zat yang mengaruniakan rizki. Itu jawaban dari Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah sa'ir lana, wahai Rasulullah tetapkanlah harga untuk kami. Apa jawaban dari Nabi SAW? Bal ad'u, yang akan aku lakukan bukan menetapkan harga, tetapi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kira-kira kalau jawaban Nabi dilakukan oleh seorang tokoh di zaman sekarang, tuduhan apa yang akan mereka berikan? Tuduhan-tuduhan keji. Saya kemarin lihat ada beberapa screenshotan ya, tulisan beberapa ustadz yang mengingatkan untuk bersabar saat kenaikan harga. Itu celaan caciannya mengerikan, Bapak. Dan munculnya dari orang-orang yang dikenal dengan tokoh agama. Itu yang sangat musibahnya luar biasa. Dan jawaban mereka itu mengajarkan kepada sebab maknawi. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Karena sebab maknawi itu begitu pengaruh sekali dalam merubah kondisi. Dan itu yang harus dimiliki orang. Itulah bedanya kita orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Orang yang beriman itu tidak hanya melakukan sebab hissi, tetapi juga melakukan sebab maknawi. Tidak hanya berikhtiar yang nampak, tetapi juga ikhtiar yang berkaitan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka lakukan. Karena mereka sadar yang menakdirkan sebab Allah, yang menakdirkan segalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ajakan Nabi untuk kembali kepada Allah itu tidak menafikan mereka untuk melakukan sebab. Dalam peperangan Nabi katakan, suruh bertakwa kepada Allah. Jika kalian ingin menang, tolonglah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terus diarahkan ke sana. Tapi apakah berarti Nabi tidak berikhtiar? Sebab ikhtiar. Nabi berdagang. Nabi di tengah kota Madinah itu ada pasar-pasar yang mana para sahabat apa? Berdagang. Jadi ketika para sahabat ditekankan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bukan disuruh diam di rumah. Bukan. Mereka disuruh melakukan sebab, tapi ingat sebab yang paling utama adalah sebab maknawi. Dan ini yang sangat disayangkannya dinyinyir di zaman sekarang. Musibah. Padahal sebab maknawi itu sebab yang sangat luar biasa. Di zaman kita ini subhanallah, ketika orang mengajak kepada sebab maknawi, dianggapnya sudah disuruh meninggalkan sebab hissi, padahal tidak. Ada orang yang mencari nafkah di dunia riba, disuruh tinggalkan riba, itu dianggapnya disuruh nggak boleh bekerja, padahal enggak. Tinggalkan riba, bekerja, cari di tempat yang lain. Selalu dianggap orang yang mengarahkan kepada sebab maknawi ini meninggalkan sebab hissi, padahal tidak seperti itu. Nah, lantas apa cara yang harus kita lakukan saat menghadapi kenaikan harga ini? Yang pertama tadi yang dikatakan oleh Nabi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan terakhir kali kita berdoa? Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dalam menghadapi kenaikan harga ini. Berikan hamba ketabahan, berikan hamba kesabaran. Berkahilah harta hamba. Kapan kita terakhir berdoa? Berdoa, kata Nabi, bal ad'u, yang akan aku lakukan berdoa. Jadi jika kita ingin mencontoh Nabi, contohlah Nabi. Dengan apa? Berdoa menghadapi kenaikan harga. Ini sesuatu yang sangat penting. Ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Dan doa ini adalah sebab yang paling utama. Maka jangan pernah letih untuk berdoa. Kemudian apa lagi yang dapat dilakukan? Beristighfar, mohon ampun.
Ma nuzzila bala'un illa bidzanb wa la rufi'a bala'un illa bitaubah. Yang namanya musibah itu datang sebabnya karena dosa dan tidak terangkat kecuali dengan taubat. Jadi lakukan hal ini, beristighfar. Ini ucapan siapa? Ali bin Abi Thalib. Coba kalau Ali bin Abi Thalib mengatakannya di zaman sekarang, dinyinyir gak kira-kira? Musibah di zaman sekarang kaum muslim. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ma nuzzila bala'un illa bidzanb wa la rufi'a bala'un illa bitaubah." Musibah itu tidak datang kecuali karena dosa dan tidak terangkat kecuali dengan taubat. Begitu juga yang Allah firmankan dalam surat Nun ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kita diperintahkan untuk beristighfar. Karena istighfar ini adalah sebab untuk dikaruniakan keturunan dan juga harta yang berlimpah. Sebabnya dengan apa? Beristighfar. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang zaman sekarang, nah bagaimana istighfar jadi banyak harta? Istighfar dilapangkan rezeki. Karena sudut pandangnya hanya melihat sebab isi saja. Terus apa bedanya kita dengan orang-orang yang kufar? Apa bedanya kita dengan orang-orang ateis? Kita orang yang beriman, meyakini ada sebab maknawi yang dapat merubah sesuatu. Istighfar, Allah firmankan dalam Al-Quran, itu berpengaruh untuk keberkahan rezeki seseorang. Itu berpengaruh untuk turunnya hujan. Itu berpengaruh kepada hijaunya tanaman, mengalirnya air sungai. Istighfar, Allah yang firmankan. Yang kita selalu mendengarkan ucapan terbaik adalah kitabullah, firman. Kemudian dinafikan itu musibah. Kemudian apalagi yang dapat merubah atau menyikapi kenaikan harga ini? Apa yang dapat kita lakukan selain berdoa dan beristighfar? Yang ketiga adalah hindarkan diri dari kezaliman. Karena Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat tersebut, "Sa'ir lana," tetapkanlah harga untuk kami. Kata Nabi, "Innallaha huwal musa'irul qabidul basitur raziq." Kemudian Nabi mengatakan, "Wallahi inni la arju an alqallah wa laysa ahadun minkum yatlubuni bimadlamatin fi damin aw ma." Dan aku berharap, kata Nabi SAW di dalam hadis yang sama, kelak aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun di antara kalian yang menuntutku dari kezaliman harta ataupun darah. Mengapa? Karena saat harga tinggi, pintu kezaliman itu terbuka lebar. Berapa banyak orang yang melakukan penimbunan barang saat harga naik, padahal barang itu diperlukan oleh kaum muslimin. Pedagang muslim ngaji, sholat 5 waktu, saat terjadi kenaikan harga dia timbun hartanya, padahal itu dibutuhkan oleh kaum muslimin. Dia timbun beras, dia timbun minyak, sesuatu yang diperlukan oleh kaum muslimin, ditimbun. Musibah, kezaliman dilakukan secara terang-terang. Saat kenaikan harga, berapa banyak lisan yang mencaci dan memaki. Tidak hanya orang-orang yang memiliki kebijakan, bahkan para duat, para dai itu tidak luput dari cacian dan makian kaum muslimin. Ketika mereka menjelaskan tentang sebab-sebab maknawi, dicaci, dimaki. Pintu kezaliman itu terbuka luar biasa. Berapa banyak ayah yang menzalimi keluarganya, dia zalimi anaknya, dia zalimi istrinya. Di saat terjadi kenaikan harga, dikurangi perkara-perkara yang menjadi kebutuhan inti bagi mereka. Beras dikurangi, daging dikurangi, makanan dikurangi, pendidikan dikurangi, tapi rokoknya nggak mau dia kurangi. Harus tetap sehari sebungkus, nggak boleh kurang. Tapi makanan anak kurangi, pendidikan anak pindahkan. Kita lagi sulit nih, tapi ngebul terus. Musibah. Jadi kezaliman itu saat terjadi kenaikan harga, terang-terangan banyak terjadi. Celaan, cacian, makian, subhanallah, nggak merubah sesuatu. Ingat, ayolah ikhwah, kebijakan yang sengaja dibuat untuk menzalimi kaum muslimin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Begitu juga lisan kita, cacian kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang harusnya kita lakukan apa? Mendoakan kebaikan agar Allah berikan taufik. Karena baiknya mereka baik bagi kita. Buruknya mereka berefek kepada kita. Doakan, bukan mencaci, bukan mencela, bukan memaki. Hindarkanlah diri dari kezaliman. Kemudian juga yang dapat dilakukan di saat terjadi kenaikan harga, tadi yang pertama apa? Berdoa. Yang kedua, beristighfar. Yang ketiga, apa? Yang ketiga apa? Yang keempat, belum. Yang keempat adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh." Andaikan penduduk sebuah negeri mereka beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan pintu keberkahan bagi mereka dari langit dan bumi. Jadi keimanan dan ketakwaan itu berpengaruh terhadap apa? Keberkahan sebuah negeri. Ini kan yang dinyinyir sama orang-orang di zaman sekarang. Yang dinyinyir oleh orang-orang di media sosial. Di saat orang-orang diingatkan untuk kembali kepada keimanan dan ketakwaan, mereka anggap ini bukanlah sebab yang konkret. Padahal Allah yang firmankan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Andaikan penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, kami akan lapangkan bagi mereka, bukakan bagi mereka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Jadi keimanan dan ketakwaan itu berpengaruh luar biasa kepada hal ini. Ini yang diingkari oleh banyak manusia, subhanallah. Padahal yang memfankannya siapa? Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Allah yang berfirman. Anehnya banyak di antara kaum muslimin di saat terjadi kenaikan harga bukannya beriman dan bertakwa, malah bertolak belakang dengan keimanan dan ketakwaan. Kan harusnya ketika dihadapi oleh kenaikan harga, ekonomi yang sulit, semakin beriman, semakin bertakwa. Dia cari rezeki di jalan yang dihalalkan oleh Allah. Ini enggak. Begitu terhimpit masalah ekonomi, pertama yang dia lakukan pinjaman ribawi, pinjol. Hal pertama yang dia lakukan. Dia berusaha memerangi Allah di hari pertama Allah uji dia dengan kesulitan. Dia perangi Allah dengan riba. Ketika dikatakan, ya akhi enggak boleh, susah yang halal. Udah yang haram saja. Bagaimana bisa mendapatkan jalan keluar jika yang ditempuh adalah jalan yang bertolak belakang dengan keimanan dan ketakwaan? Saat terjadi kenaikan harga, selain pinjaman ribawi, dia pun berjudi untuk mempertaruhkan hartanya. Dan musibahnya judinya judi online lagi. Itu kalau judi saja sudah mungkar, judi online itu mungkar kuadrat. Karena kemungkaran diiringi dengan kebodohan. Pak, kalau judi biasa itu kemungkinan menangnya tinggi. Orang judi sepak bola antara menang kalah seri, nggak ada pilihan keempat. Berarti kemungkinan tepat pilihannya itu 1/3. Kalau dia judi sabung ayam kemungkinannya 1/2, 50% kemungkinan menang. Antara menang atau kalah. Dia judi dadu 1/6. Tapi judi online 100% dia kalah. Dan dia masih bermain. Itu berarti bergabung antara apa? Kemungkaran dengan kebodohan. Kemungkaran dengan kebodohan. Dan subhanallah ternyata banyak. Berarti banyak yang bercampur kemungkaran dengan kejahilan. Dan ini yang terjadi. Harusnya kan ketika diuji dengan kesulitan tuh kembali kepada Allah. Dia hamparkan sajadah, mengangkat kedua tangan, berdoa kepada Ar-Rahman. Itu yang harusnya dia lakukan. Ini enggak, malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak wanita yang ketika terhimpit masalah ekonomi, dia gadaikan dirinya, kehormatannya. Sekarang tidak hanya wanita, pria pun banyak yang seperti itu. Kaif mau mendapatkan jalan keluar jika yang ditempuh adalah jalan yang bertolak belakang. Kemudian juga yang harus dilakukan, nah ini sebab-sebab ma'nawi ini. Sebab hissinya pun harus dilakukan. Tapi sebab hissi ini nggak semua mampu. Tadi kembali ke awal. Level warung kopi jangan bahas masalah yang besar. Pertama kita tidak mampu, tidak mengetahui. Yang kedua pun tidak punya kebijakan. Ya kalau punya kemampuan, pengetahuan, ketuk
pintu penguasa, sampaikan. Tapi ini pengetahuan tidak ada, akses tidak ada, kebijakan nggak punya, berusaha berbicara masalah-masalah yang besar. Yang punya kedudukannya bahas masalah yang kecil. Akhirnya nggak ketemu, tidak ketemu. Maka harus bisa menahan diri, berbicara sesuai dengan kadar kemampuan. Kemampuan kita di mana sih tentang ekonomi? Saya mah hanya sanggup tentang keluarga aja. Berarti saat kenaikan harga, saya harus kurangi hal-hal yang nggak perlu. Makanan-makanan yang nggak perlu saya tinggalkan. Misalkan biasanya setiap pekan tuh makan dengan keluarga di luar habis 500.000, habis 300.000. Sekarang kayaknya harus berhemat, Bu. Kita kurangin. Lebih baik kita beli makanan, kita masak bareng-bareng dengan anak di rumah. Insya Allah 100.000 cukup. Ini kan berarti sesuai dengan kadar kemampuan dia. Untuk apa yang harus dia lakukan dalam efisiensi menghadapi kenaikan harga. Pak, Bu, ini kayaknya kita harus rubah dulu sementara waktu. Dana yang kita punya jangan kita belikan aset yang mati. Kita jaga nih buat berjaga-jaga jika diperlukan. Ini kalau untuk jangka yang lebih panjang kita bisa nabung emas dulu nih. Kalau jangka pendek lebih baik kita pegang uang cash. Karena kalau dibelikan emas jangka pendek rugi yang ada. Lebih baik ini jangka panjang. Jadi itu yang bisa kita lakukan nih, ruang lingkup kita. Bapak Ibu punya perusahaan, apa yang harus dilakukan untuk efisiensi? Misalkan, apa yang harus dilakukan nih, harga-harganya naik, ini kita biar harganya tetap sama gimana ya? Mungkin kita jualnya kita kurangin aja. Tadinya kita jual kemasan 250 mili, kita jual aja kemasan 200 mili. Biar harganya tidak berubah. Sehingga orang tetap bisa membeli barang kita. Karena kalau dinaikkan mungkin nggak semua bisa sanggup membeli. Mereka pengen beli tapi nggak sanggup. Ya, itu yang ruang lingkup kita, ya itu yang kita lakukan. Tapi masalah-masalah yang besar bukan kapasitas kita. Bukan kapasitas kita. Kalau punya kemampuan silahkan, tapi nggak punya kemampuan, Allah diam ahsan. Diam ahsan. Diam ahsan. Cuman ya itulah masalah politik, itu paling banyak dizalimin oleh manusia. Ya, jadi sesuai dengan kapasitas kita. Jadi menghadapi segala sesuatu itu, lihat, rahimallahu imri'in arifa qadra nafsah. Allah merahmati orang yang beriman yang tahu kadar dirinya. Istimewa sudah. Orang kalau sudah tahu kadar diri, top sudah. Dia tahu posisi dia itu di mana. Dia tahu. Dia tahu. Itu orang akan nyaman hidupnya. Dan tidak akan lelah untuk takalluf. Juga orang akan menghormati dia, akan respect kepada dia. Ketika tahu kadar diri. Bapak di perusahaan misalkan nomor 1 nih. Karena bapak ownernya, pemiliknya. Pas datang ke rumah, bapak ini anak dari seorang ayah. Tahu di rumah itu posisinya di nomor 2, nomor 3. Datang ke masyarakat, oh ternyata saya mah cuman punya gudang kecil di kompleks saya ini, masya Allah ada yang pengusaha-pengusaha besar gitu. Kemudian rapat, saya makan anggota. Di sana ada Pak RT, ada Pak RW. Oh berarti saya di forum ini nomor saya bukan nomor 1 seperti di perusahaan. Bahkan bukan nomor 2, nomor 3 seperti di rumah. Di forum ini posisi saya nomor 10, nomor 15. Itu istimewa tuh. Nah banyak orang yang gak mau berubah. Mentang-mentang dia di kantor nomor 1, ke rumah harus jadi nomor 1. Terus di masyarakat pengennya jadi nomor 1. Akhirnya orang Sunda bilang ngacapruk kalau ngomong. Kok ngacapruk? Kemana-mana. Ngacapruk ya. Akhirnya diledek oleh orang lain, dihinakan oleh orang lain. Dia di rumahnya nomor 1, dia kepala keluarga nih. Ke kantor pengen jadi nomor 1. Ya. Kata atasannya, kamu lakukan ini. Bapak nggak boleh nyuruh-nyuruh saya seperti itu. Ya. Saya nih kepala keluarga, di rumah kepala keluarga. Di kantor ada tugasnya. Jadi ketika tahu posisi itu istimewa. Ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia ini nomor berapa? Masyarakat. Ya. Tahu posisinya, tahu kadarnya. Maka oleh sebab itu rahimallahu imri'in arifa qadra nafsi. Dan ternyata solusi ini diikuti juga oleh para tabi'in, atba'ut tabi'in, para salafus saleh. Makanya di zamannya Abu Hazim Salamah ibn Dinar pernah terjadi kenaikan harga. Ditanya kepada beliau, "Ya Abu Hazim, qad ghala as-si'r." Wahai Abu Hazim, harga-harga telah melambung tinggi. Apa yang harus kita lakukan? Kata Abu Hazim Salamah ibn Dinar, beliau menjalankan apa yang dicontohkan Nabi. Kata beliau, "Wa ma yakhummukum min dzalik?" Apa yang membuat kalian risau kalau harga naik? Innal ladzi yarzuquna fir rukhus huwal ladzi yarzuquna fil ghala. Zat yang mengaruniakan rezeki kepada kita di saat harga murah, dialah zat yang sama
yang mengaruniakan rezeki kepada kita di saat harga mahal, di saat harga tinggi. Sama Allah juga. Jadi nggak perlu khawatir. Ar-Razzaqu dzul quwwatil matin. Yang bulan lalu ngasih rezeki kepada kita, Dialah Zat yang bulan ini akan memberikan rezeki kepada kita. Yang tahun lalu, yang tahun ini sama, tidak berubah. Apa yang membuat kalian risau? Di sini Salamah ibni Dinar Abu Hazim ingin menenangkan penanya tersebut, sehingga dia tidak muncul kekhawatiran berlebih terhadap kefakiran karena kenaikan harga. Yang efeknya tadi apa? Bisa bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu yang terjadi. Takut oleh syaitan dimanfaatkan. Akhirnya suudzon kepada Allah, kayaknya saya bakal sulit. Wah, bulan ini mah enggak akan. Suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak akan makan nih, saya enggak akan minum. Suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau ingin mengobati hal itu karena ini yang penting. Hindarkan kesuudzonan kepada Allah. Tahun lalu Allah, tahun ini pun Allah. Jangan khawatir. Bukan berarti Salamah ibni Dinar ketika menjawab pertanyaan tersebut menafikan sebab-sebab isi, tidak. Tapi ada yang lebih urgent untuk diamalkan oleh kaum muslimin, yaitu sebab-sebab ma'nawi. Jangan sampai keimanan mereka terenggut hanya karena kenaikan harga. Apakah menafikan sebab isi, tidak bekerja, tidak ini? Enggak, dilakukan. Jadi jangan pernah kita berpikir orang ketika mengajak ke sebab ma'nawi itu menafikan sebab hissi. Kemudian juga Ibrahim ibn Adham pernah ditanya, harga-harga telah naik. Kata beliau apa? Wallahi la ubali walau anna habbata syair bidinar. Aku enggak peduli, kata beliau. Walaupun satu biji gandum seharga 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau harga sekarang 12 jutaan. Satu apa? 1 dinar. Enggak peduli, kata beliau. Alayya an a'budahu kama amarani wa alayhi an yarzuqani kama wa'adani. Tugasku beribadah kepada Allah sebagaimana Allah perintahkan. Dan Allah telah berjanji akan memberikan rezeki kepadaku sebagaimana yang Allah janjikan. Tugas saya beribadah. Dengan apa? Berdoa, beristighfar, hindarkan diri dari kezaliman, kemudian bertakwa, beriman, berikhtiar, berusaha di jalan yang dihalalkan oleh Allah. Ini ibadah. Seorang mencari nafkah untuk keluarganya ibadah, bukan? Ibadah. Itu tugas kita. Beribadah kepada Allah, lakukan sebab hissi, sebab ma'nawi, itu tugas kita. Dan Allah lah yang akan mengaruniakan rezeki kepada kita sebagaimana yang Allah janjikan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Jadi jangan ngambil apa yang jadi wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita ibadah itu yang kita lakukan. Baik melakukan sebab yang ma'nawi ataupun yang hissi. Dengan berdoa, berikhtiar, berdoa, beristighfar, bertakwa, beriman, ataupun dengan berusaha di jalan yang dihalalkan oleh Allah. Itu tugas kita. Karena Nabi sebutkan apa? Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana. Jadi jika kalian bertawakal yang benar, mencari nafkah yang benar sebagaimana burung yang pergi dalam keadaan lapar kembali dalam keadaan kenyang, melakukan sebab, berikhtiar, itu ibadah. Maka Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Itu syaratnya. Jadi lakukan tugas kita beribadah. Allah yang menjanjikan untuk apa? Menguraikan rezeki kepada kita. Jadi jangan risaukan apa yang bukan menjadi tugas kita. Ini kalau saya ini nanti saya gimana? Nanti saya gimana? Husnudzanlah kepada Allah. Jangan bersuudzon. Kalau kita sudah suudzon, berarti setan telah berhasil membisikkan kita dengan kefakiran. Kan itu yang terjadi. Ketika takut fakir, akhirnya apa? Bersuudzon sama Allah, keluar dari lisan cacian, makian, dusta, itu keluar. Kemudian apa lagi? Mengingkari kebenaran. Ada orang yang nyuruh Allah lah yang memberikan rezeki di saat dolar harganya 6.000 ataupun dolar harganya 18.000. Oh, ini sesat nih. Bayangkan. Padahal yang diucapkan adalah sesuai dengan apa yang para ulama, bahkan Nabi sabdakan. Innallaha huwal musa'ir. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Salah enggak ucapannya? Enggak salah. Diingkari. Kenapa? Saking takutnya kepada kefakiran. Akhirnya mengingkari kebenaran. Benar yang disampaikan, enggak salah. Tetapi diingkari. Karena apa? Saking takutnya kepada kefakiran. Dan hati-hati, momentum seperti saat ini sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang mencari simpati dari manusia. Itu sering dimanfaatkan. Emosi manusia itu sering dimanfaatkan. Nah, salah satu bedanya dakwah Ahlussunnah dengan yang lain adalah tidak memanfaatkan secara negatif perasaan manusia. Ketika manusia condongnya kepada A, itu tidak diikuti.
yang disampaikan dalil nih, dalilnya begini. Tapi du'atul batil, ketika ada condongan manusia, itu didukung. Nanti tinggal gampang cari pembenaran dari dalil yang ada. Nah, ini yang jadi pembeda. Makanya setiap fitnah itu selalu menjadi apa? Tasfiyah, ajang penyaringan, ajang pembeda. Itu di setiap adanya fitnah muncul. Yang tadinya ini abu-abu, merawang, ini kemana sebetulnya? Itu kalau udah terjadi fitnah, terang tuh, hitam-hitam putih-putih, biasanya seperti itu. Jadi jalani dan lakukan sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi ajakan kita untuk berdoa, beristighfar, beriman dan bertakwa bukan berarti menafikan sebab. Tapi lakukanlah sebab yang hissi sesuai dengan kapasitas kita. Ya, lakukan, harus. Kalau antum ketika terjadi kenaikan harga terus hidup sama aja seperti sebelum kenaikan harga, babak belur. Nanti hal-hal yang urgent nggak terpenuhi. Hal-hal yang penting nanti tidak terpenuhi kalau tidak sigap dalam hal tersebut. Apalagi jika antum berusaha ataupun berikhtiar di ranah yang berkaitan langsung dengan kenaikan-kenaikan tersebut. Itu betul-betul harus apa? Harus punya inisiatif. Bagaimana untuk menanggulangi hal itu? Karena itu bagian daripada tawakal yang benar, tawakal yang disertai dengan sebab. Harus memanage uang dengan baik, diskusikan dengan istri ini apa yang jadi urgensi kita. Kalau bisa beli handphone 3 juta, nggak usah beli yang 10 juta dulu. Kenapa? Dananya mendingan dialokasikan untuk yang lain. Jadi harus bijak dalam mengeluarkan harta, mengelola harta di zaman seperti sekarang. Insya Allah itu akan sangat membantu. Insya Allah itu akan sangat membantu. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid, dan kita sekarang berada dalam pembahasan terakhir di bab yang ketiga bab kedua. Jadi bab tentang Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an. Dan bab ini ditutup dengan pembahasan yang cukup menarik, bahkan sangat menarik, dari Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu asy-syaqqa 'inda sama'il Qur'an, asy-syaqqa 'inda sama'il Qur'an. Yaitu rintihan di saat mendengarkan Al-Qur'an. Kenapa di sini disebutkan inda sama'il Qur'an, tidak dikatakan inda qiraatil Qur'an? Kenapa disebutkan rintihan saat mendengar Al-Qur'an, tidak disebutkan rintihan saat membaca Al-Qur'an? Kalau kita perhatikan, misalnya di dalam surat Al-Anfal ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambahlah iman karenanya, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa ketika diperdengarkan, ketika disebut nama Allah, ketika diperdengarkan ayat-ayat Allah. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 83. Fadhil, ada yang baca surat Al-Maidah ayat 83? Al-Maidah ayat 83. Allah. Yang kencang, suaranya diangkat. Minad dam'i Rabbana wa idza sami'u ma unzila ila rasul, dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul. Wa idza sami'u, di saat mereka mendengarkan. Tara a'yunahum tafidhu minad dam' mimma 'arafu minal haqq. Kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Qur'an yang mereka ketahui. Lihat berkaitan dengan apa? Pendengaran, bukan bacaan.
Kemudian dalam surat Maryam ayat ke-58, "Idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya." Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Di saat apa? Tutla 'alaihim, ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 107 sampai 109, ada yang bisa baca? Fadhal. Al-Isra ayat 107 sampai 109. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. Artinya, katakanlah Muhammad, berimanlah kamu padanya Al-Quran atau tidak usah terima, sama saja bagi Allah. Sungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran tidak disampaikan, mereka menentukan wajah tersebut. Dan mereka berkata, "Maksudnya Tuhan kami, sungguh, jadi Tuhan kami pasti dipenuhi." Baik, jadi kaitan tangisan dalam Al-Quran itu berkaitan semuanya dengan pendengaran, tidak dengan bacaan. Tapi bukan berarti nggak boleh nangis saat baca Quran. Tetapi pengaruh pendengaran itu lebih berefek daripada bacaan. Mengapa? Karena orang ketika dia membaca atau mengulang hafalan, fokus dia terbagi antara mendengarkan ayat, fokus kepada ayat dengan mengingat hafalan atau mengingat hukum-hukum bacaan. Berbeda di saat dia mendengarkan. Maka pengaruh pendengaran itu sangat luar biasa untuk tingkat kekhusyuan, hingga berlinanglah air mata orang-orang yang mendengarkan Al-Quran. Dan ada pada level yang tidak hanya mendengarkan, meneteskan air mata, tapi juga sampai ada rintihan. Dan itu seperti gejolak di dalam jiwa, yang mana di saat seseorang mendengarkannya, dia tidak sanggup untuk menahannya. Sehingga seperti anak kecil yang menangis habis dipukulin tuh. Mereka kalau anak kecil ada yang dipukulin kan nangisnya begitu ya. Ada. Kita dengarkan dulu nih contoh rintihan aja sebelum anak tadi sempat ini kan, semoga bisa manfaat nih kita dengarkan. Mati. Lanjut. Surat At-Taubah ayat 30-31.
وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا الله لا إله Itu adalah contoh rintihan dalam mendengarkan ayat, dalam membaca ayat Al-Quran. Dan itu di Masjidil Haram ketika Imam Masjid Nabawi Syekh Al-Budair menjadi imam di sana. Beliau pernah mengimami di Masjidil Haram. Dan itu suara rintihan. Apa ayat yang beliau baca? La ilaha illahu. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka berbuat kesyirikan. Ayat tersebut berarti berbicara tentang apa? Keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rintihan yang tidak tertahan. Artinya bukan sesuatu tangisan yang ditahan kemudian meledak keluar. Ini yang disebut dengan rintihan. Dan ini menggambarkan tentang keimanan, ketakwaan seseorang. Nahsabuhu kadzalik wallahu hasibu, itu yang nampak. Tapi Allah Maha tahu atas apa yang tersembunyi. Jadi inilah rintihan saat mendengarkan Al-Quran. Nah, Ibnu Qayyim di dalam bab ini ingin membahas jenis-jenis rintihan itu muncul karena apa. Jadi ada orang secara garis besar yang dia menangis saat mendengarkan Al-Quran karena dosa yang dia lakukan. Seperti ketika kisah Al-Fudail bin Iyad, seseorang yang merompak selama 40 tahun. Yang khusus beliau rampok, beliau curi adalah jamaah haji dan umrah. Kemudian beliau mendengar firman Allah, alam ya'ni lil ladzina amanu takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Menangis beliau. Menangis karena mengingat dosa-dosa dan kesalahan yang beliau lakukan. Ada juga tangisan karena melihat atau mendengar keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ada rintihan dalam jiwanya. Seperti yang tadi kita dengarkan. Ada juga yang menangis ketika mendengarkan ayat tentang adab, tentang siksaan neraka. Ada juga yang menangis ketika mendengarkan ayat tentang surga. Saking tingginya harapan dia ingin masuk ke dalam surga. Jadi rintihan tangisan dari seseorang saat mendengarkan Al-Quran, saat membaca Al-Quran, walaupun pengaruh pendengaran itu lebih besar daripada membaca, ini tidak seragam satu jenis, tapi ada berbagai macam sebab dari rintihan itu muncul. Nah, ini bab yang dibahas oleh beliau. Dan beliau menutup pembahasannya dengan satu bahasan yang menarik. Nanti kita baca ya. Kata beliau, asy-syaqqah allati ta'ridu 'inda sama'il Qur'an aw ghairihi laha asbab. Jadi rintihan ketika seseorang mendengarkan ayat Al-Qur'an atau selainnya itu ada sebab-sebabnya. Yang pertama kata beliau, an yaluha lahu 'inda sama'i darajatun laysat lahu fayartaha ilaiha. Fatahdutsa lahu asy-syaqqah, fa hadhihi syaqqatu syauq. Itu di saat nampak ketika dia didengarkan Al-Quran atau membaca Al-Quran, nampak di hadapannya tentang sebuah derajat yang mana itu bukan derajat dia, bukan posisi dia. Misalkan tentang kenikmatan kedudukan surga ya, disampaikan tentang bagaimana kondisi para nabi nanti di surga. Itu derajat yang mereka rasa itu bukan derajat dia. Tetapi ada keinginan untuk mencapai derajat tersebut. Sehingga rintihan yang muncul ini adalah yang disebut dengan rintihan kerinduan. Syauq, ingin sekali mendapatkan posisi tersebut. Makanya ada yang menangis karena diperdengarkan tentang kenikmatan. Seperti apa orang-orang yang beriman, mereka senang karena ingin berada dalam posisi tersebut. Innamal mu'minuna alladzina, ketika ujian tentang orang-orang yang beriman, menangis dia. Itu yang pertama kata beliau. Yang kedua, an yaluha lahu dhanbun irtakabahu fayashhaqa khaufan wa husnan ala nafsi wa hadhihi syahqah khasyatin. Yang kedua adalah nampak dosa-dosa yang telah dia lakukan ketika mendengar ayat Al-Quran tersebut. Maka muncul rasa takut dan kesedihan. Takut dari konsekuensi dosa yang dia lakukan dan sedih atas masa lalu yang dia telah perbuat. Nah, ini terjadi. Contohnya ketika ada seseorang yang di zamannya Umar bin Khattab, seorang lelaki dari negeri Syam. Itu dalam surat Ghafir ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Dzit tauli la ilaha illa." Jadi laki-laki itu biasanya hadir di majelisnya Umar ngilang.
Maka Umar bertanya, di mana lelaki dari negeri Syam tersebut, tidak pernah nampak. Maka para sahabat Umar mengatakan dia sekarang sudah jadi peminum khamar, sudah berpaling dari kebenaran, jadi pecandu khamar. Maka Umar ibn al-Khattab menuliskan surat pesan. Kemudian Umar ibn al-Khattab mengatakan, Bismillah, ini dari Umar ibn al-Khattab. Kemudian menukilkan firman Allah surat Ghafir ayat ketiga. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Allah adalah zat yang maha pengampun, menerima taubat dan keras hukumannya. Diberikan surat itu kepada lelaki tersebut. Maka begitu membaca ayat itu, menangis dia dan terus-terus mengulangi ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Kata laki-laki itu, Umar telah memperingatkanku tentang besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala dan memperingatkanku tentang besarnya hukuman, siksaan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan bagi para pelaku maksiat. Akhirnya dia bertaubat. Maka sampailah berita taubatnya lelaki itu kepada Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seperti inilah yang harus kalian lakukan saat saudara kalian tergelincir dalam kesalahan. Jangan menjadi penolong syaitan atas diri dia. Lagi ini orang awalnya kajian, ngaji, orang baik, hanya terfitnah, tergelincir dalam sebuah kesalahan, keliru dalam melangkah, maka jangan diinjak kehormatannya, dijauhkan dia, diangkat, tolong dia. Nah ini sifat ini yang sering hilang dari diri kita. Kita kalau ada orang berbuat kesalahan, senang banget lihatnya. Wah, si itu mah. Terus, ibaratnya kalau dia jatuh ke solokan itu bukan diangkat, malah diinjek terus. Akhirnya yang tadinya dia tergelincir dalam minuman keras jadi pemakai narkoba gara-gara sikap temannya ini yang tidak berusaha untuk menolong. Maka kata Umar, jangan menjadi penolong syaitan atas saudara kalian. Kemudian yang ketiga adalah an yaluha lahu naqsun fihi la yaqdiru ala dafihi anhu fayuhdits lahu dzalika huznan fa yashhaqa syahqata huznin. Jadi ketika mendengar ayat Al-Qur'an itu dia merasa tentang kekurangan yang ada pada dirinya yang dia tidak bisa terlepas dari hal tersebut. Maka muncullah rintihan kesedihan pada diri orang tersebut. Dia punya kekurangan yang dia nggak bisa lepas dari kekurangan itu. Entah kekurangan dalam menjalankan ketaatan atau kekurangan menjauhi kemaksiatan. Intinya ada kekurangan dalam dirinya, dia belum bisa saat ini untuk apa? Semaksimal mungkin menyempurnakan hal itu. Maka muncul kesedihan, kok dirinya tidak bisa seperti itu. Kemudian juga an yaluha lahu kamalu mahbubi wa yara at-tariqa ilaihi masdudatan anhu fayuhdits syahqan asafin wa husnin. Yang ketiga adalah di saat nampak di hadapannya kesempurnaan zat yang dia cintai, Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang tadi kita perdengarkan. Jadi yang dibaca itu kalimat apa? Tauhid, la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Ini kan menggambarkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang Maha Esa yang hanya berhak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ada yang melihat bahwa jalan ke sana seakan-akan tertutup untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersedih. Tidak bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa kurang dari amalan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah an yakuna qad tawara anhu mahbubuhu washtaghala bi ghairihi fadzakkarahu as-sama'u mahbubahu falaha lahu jamaluhu wa ra'al baba maftuhan wat tariqa dhahiratan fashahiqa farhan wa sururan bima laha lahu. Jadi dia merasa ketika diperdengarkan itu telah terlalaikan dari zat yang dia cintai, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mendengarkan ayat Al-Qur'an itu dia teringat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak keindahan Allah, zat yang maha indah. Di situ tadi saya sempat lihat terjemahannya kecantikan ya. Ini kurang cocok kalau kecantikan. Ini soalnya sedang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi keindahan itu lebih tepat. Wara al-baba maftuhan. Lihat nih pintu nih seperti terbuka ketika dia mendengarkan kembali. Mungkin awalnya orang ini taat gitu ya. Kok akhir-akhir ini tersibukkan gitu. Salat pun buru-buru, kok jarang kita baca Quran. Pas
dengar pengumuman masuk Ramadan, kemudian terdengarlah sautan ayat-ayat Al-Quran, dia teringat tentang kemahaindahan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana dia tersibukkan dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia lihat nih jalan ini terbuka lebar, maka dia menangis, merintih karena apa? Adanya kebahagiaan dalam diri dia. Ya ini terjadi. Antum bayangkan ketika masuk misalkan bulan Ramadan, kita 11 bulan terlalaikan dari ibadah, semua tersibukkan dengan dunia, kemudian terdengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, itu ada rintihan kebahagiaan ketika akan berada dalam masa-masa ketaatan yang luar biasa selama 1 bulan. Makanya banyak yang di hari pertama Ramadan nangis ya. Nangis banyak di hari pertama Ramadan menangis. Wa bikulli hal, kata beliau, fasababu syahqa quwwatul warid wa dha'ful mahal anil ihtimal. Intinya dari semuanya katanya bahwa kekuatan yang masuk itu, kenapa munculnya rintihan? Karena kekuatan yang masuk itu sangat kuat, sedangkan tempat untuk menampungnya itu sangat lemah, yaitu hati kita. Jadi itulah kenapa muncul rintihan. Berarti hati kita tuh mau menerima, cuman hati kita ini lemah. Akhirnya keluarlah tangisan tersebut. Ada juga yang hatinya ketutup, di cover sama dia. Akhirnya mau ayat apapun nggak masuk ke dia, karena memang hatinya tertutup. Maka rintihan itu menandakan hati yang terbuka. Walaupun hati kita lemah hingga tidak sanggup menahan, hingga keluarlah rintihan tangisan tersebut. Tapi kalau hatinya beku, dia nggak masuk. Makanya dengar juga nggak masuk. Maka bersyukur kalau misalkan muncul suara rintihan, tangisan, itu tanda. Orang kalau udah nangis dengar Al-Quran, itu tanda kebaikan. Alhamdulillah, syukuri. Gak semua orang menangis ketika mendengarkan ayat Al-Quran, walaupun tidak paham. Tapi nangis itu istimewa. Gak semua orang bisa. Yang paham pun gak semuanya menangis. Maka ketika bisa menangis saat mendengarkan Al-Quran itu bersyukur, tandanya hati terbuka. Cuma memang hati kita lemah. Mendengarkan Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa taala gak sanggup hati. Akhirnya tumpahlah dengan tangisan. Wal quwwatu an ya'mila dhalikal warid 'amalahu dakhilan wa la yadhharu 'alayhi wa dhalika aqwa lahu wa adwam fa innahu idza adhharahu dha'afa atharuhu wa ushaka inqita'uhu. Ini kalimat yang wallahu alam sulit untuk difahami ya dari beliau Ibnu Qayyim. Wal quwwah an ya'mila dhalikal warid 'amalahu dakhilan wa la yadhharu 'alayhi wa dhalika aqwa lahu wa adwam fa innahu idza adhharahu dha'afa atharuhu wa ushaka inqita'uhu. Wallahu alam, kalau yang saya simpulkan adalah bahwa sebisa mungkin seseorang itu ketika mendapatkan pengaruh dari apa yang didengarkan dari Al-Quran ataupun bacaan, ketika dia membaca dia terpengaruh dengan tangisan, itu sebisa mungkin untuk tidak menampakkan di hadapan orang lain selagi mampu. Karena yang seperti itulah yang akan terus-menerus bisa bertahan. Tetapi kalau berusaha ingin ditampakkan di hadapan orang lain, maka itu akan menggerus nilai daripada kekhusyuan itu sendiri, hingga akhirnya sudah sulit lagi untuk meneteskan air mata karena ada faktor eksternal yang diharapkan. Berbeda kalau dia berusaha menyembunyikan, berusaha menahan, kan beda Pak, orang yang yabki dengan tabaki. Kalau orang yang menangis, nangis. Kalau tabaki itu nggak nangis, dinangis-nangisin. Begitu barang nggak ada keluar air mata ya. Itu biasanya kalau Ramadan tuh pas doa kunut banyak yang suaranya dinangis-nangisin padahal nggak nangis. Saya pernah di Masjidil Haram, kan orang Indonesia itu suka ada doa bersama biasanya. Jadi ketika mereka beres sholat sunnah tawaf, itu saya lagi duduk dekat makam Ibrahim, di belakang ada suara tangisan. Wah, nangis semua Pak. Yang di depannya yang mimpin doanya kan, biasa sambil nada terseduh-seduh gitu kan. Saya lihat jamaahnya menangis, memang semua keluar air mata. Yang di depannya nggak nangis sama sekali. Cuman begitu. Saya bilang subhanallah, ini sandiwara macam apa yang seperti ini? Masalahnya depan Ka'bah, kebangetan gitu ya. Ya kalau memang mau doa, ya kalau memang tidak nangis, kenapa harus berpura-pura untuk menangis? Yang di belakangnya Masya Allah, ya, jamaahnya menangis semua. Tapi yang di depannya itu yang memimpin doanya, nggak ada air mata satu menetes pun tidak ada. Ini musibah. Jadi makanya di sini Syekh menjelaskan ini sesuatu yang penting. Kata beliau apa? Hadza hukmu syaqqa minas shadiq. Ini yang dibahas nih tentang rintihan yang keluar dari orang yang jujur.
yang tidak tertahan lagi. Fa inna syahiq imma sadiq wa imma sariq wa imma munafiq. Jadi kata beliau, orang yang merintih itu nggak semuanya jujur. Jadi tangisan itu bukan patokan. Saya pernah dengar ada seorang mengatakan, nangis itu bukan patokan. Orang ada yang dengar lagu nangis, ada yang keluar dari gereja nangis. Jadi sebatas tangisan itu bukan patokan. Sering nggak lihat ada orang dengar lagu nangis? Ada orang dengar lagu nangis. Ada orang lihat kondisi tertentu nangis. Ada orang di dalam gereja menangis. Jadi tangisan itu bukan satu-satunya patokan kebenaran. Karena kata beliau apa? Ada orang yang merintih itu jujur dia. Ada yang merintih itu syarik, pencuri dia sebetulnya, menipu orang lain. Wa imma munafik, dan ada juga orang-orang yang munafik, yang berpura-pura tadi. Jadi nggak semuanya dalam satu kesatuan. Jadi nggak bisa antum patokan benar nih, oh dia mah nangis terus kalau ngomong. Ini berarti benar, nggak seperti itu. Jadi patokan kebenaran itu kembali kepada hak Al-Quran dan As-Sunnah. Tangisan itu ibarat sebuah bonus. Tangisan itu ibarat sebuah gambaran. Karena orang tuh pasti akan berusaha. Kalau dia jujur, dia akan berusaha untuk menahan tangisannya untuk dia sendiri. Karena itu yang akan menyelamatkan dia. Salah satu yang menyelamatkan di hari kiamat dari panasnya matahari saat berjarak 1 mil dari tubuh kita, seseorang mendapat naungan Allah itu apa? Rajulun dzakarallahu khalian fafadat 'ainah. Seseorang yang mengingat Allah di kala sendiri, berlinang air matanya. Itu yang akan menyelamatkan, menggambarkan kejujuran. Tapi kalau di hadapan orang lain, bukan sebuah kepastian. Tapi kita harus berhusnudzon kepada orang. Nahsabuhu kadzalik wallahu hasibuh. Kami berprasangka baik kepadanya, tapi Allah yang Maha menghitung. Allah yang Maha tahu. Jadi berusahalah untuk sebisa mungkin tangisan itu dalam kesendirian. Kalau misalkan sudah tidak tertahan, nggak tertampung, itu lumrah menangis, tapi bukan berpura-pura untuk menangis. Jadi tangisan saja kesimpulannya tidak bisa dijadikan sebagai sebuah patokan. Ya, karena patokan itu kembalinya kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi kan nggak ada di pengadilan kalau ada saksi nangis, oh berarti benar nih persaksiannya. Seperti itu nggak kalau seorang hakim? Enggak. Jadi patokan benar itu bagi hakim itu bukan ada yang nangis atau tidak nangis, ya, tetapi kebenaran dalam menyampaikan fakta. Nah, dalam beragama pun sama, patokan utamanya itu bukan tetesan air mata, tapi tetesan air mata itu tanda kebaikan. Jadi kalau kita bisa menangis, bersyukur. Apalagi menangis dalam kesendirian, bersyukur. Antum di mobil, misalkan antum jalan kerja dari Bogor ke Jakarta pakai mobil, kemudian dengarkan Al-Quran, antum nangis, bersyukur. Wallahi itu adalah tanda adanya keimanan dalam hati, bersyukur. Ketika dalam sendiri malam misalkan dengarkan Al-Quran, istri sudah tidur, atau ibu-ibu suami sedang kerja, ibu dengarkan Al-Quran, ibu menangis, bersyukur. Itu adalah tanda kebaikan yang luar biasa, nggak semua orang dapat. Kalau memang dalam sebuah momentum ada orang di hadapan orang tiba-tiba menangis, itu banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berdoa agar diberikan keikhlasan. Karena orang itu kebanyakan menilai orang yang menangis itu seperti wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Bapak Ibu harus banyak beristighfar, berdoa agar diberikan keikhlasan dari tetesan air mata yang keluar. Ya, makanya banyak para ulama itu yang kalau masih bisa menghindar dari tangisan di hadapan umum. Kalau masih bisa, tapi kalau nggak kuat, udah nggak ketahan, bagaimana lagi? Seperti ada yang tadi kita dengarkan, Syekh Al-Budair, hafizahullah. Beliau sekarang imam di Masjid Nabawi, itu dulu udah nggak ketahan. Jadi tangisannya bukan tangisan yang dibuat-buat, tangisan yang sudah nggak ketahan lagi. Nah, ini di luar kendali, tidak masalah. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang khusyuk. Dan insyaallah pekan depan kita masuk ke dalam bab baru ya, bab tentang haditsun nabawi. Nah, ini kalau kemarin Al-Qur'an, nanti kita akan mempelajari tentang fawaid dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bab yang ketiga ini. Ini ada pertanyaan. Bagaimana ketika kita melihat teman kita tergelincir, akan tetapi kesehariannya kita tahu kalau orang ini terkadang ngeselin, so tahu, so paling dituak.
Dari hati ini tulis. Ngerasa ingin selalu didengarkan, ngeselin, sok tahu, sok paling dituakan, ngerasa ingin selalu didengarkan. Betah tuh sama dia. Nah, gimana sikap kita ketika melihat teman yang seperti ini? Karena sudah berpikir malas duluan untuk memberikan nasihat. Jadi gini, ikhwan. Orang itu kan karakternya beda-beda ya. Sekarang nih lagi tenornya populernya NPD. Beratnya wah, merasa dirinya wah pokoknya. Paling tahu segalanya, paling benar, orang lain semua yang salah. Ya. Nah, orang-orang seperti ini, karakter ini kan udah ada dari semenjak zaman dahulu. Menasihati mereka itu memang tidak bisa direct, nggak bisa langsung. Menasihati mereka itu memang paling cocok itu adalah dengan sikap dan contoh. Itu akan lebih mengena bagi mereka. Jadi nasihat secara tidak langsung itu kenapa? Karena tidak bertolak belakang dengan ego mereka yang ingin selalu apa? Nggak mau. Dia ngerasa nih kalau saya dapat nasihat itu berarti posisi saya di bawah yang memberi nasihat. Itu yang berat. Kan orang ketika nasihati dalam sisi lain merasa bahwa yang menasihati ini sudah hatam tentang hal itu. Yang dinasihati ini perlu masukan kan? Nah, dia menempatkan posisi itu bukan sesuatu yang mudah. Makanya orang-orang yang punya sifat NPD dan kawan-kawannya itu biasanya malas belajar. Kajian pun malas. Jumatan ini karena kepaksa, wajib Jumatan. Itu pun ketika keluar dari khutbah Jumat, biasanya dikritisi yang khotib itu. Khotibnya kurang ini. Padahal kalau dia maju pun belum tentu bisa. Bisa berdiri tegak pun belum tentu. Jadi memang karakter mereka seperti itu. Nah, nasihat kepada mereka yang paling tepat itu nasihat secara tidak langsung. Misalkan antum sedang ngumpul nih, antum mau sholat, antum wudu, kemudian antum nasihatinya secara tidak langsung. Antum bilang misalkan kita mau makannya beres sholat aja kali ya, lebih enak ya. Nanti mau sholatnya di mana? Masjid A apa masjid B? Kalau antum bilang udah buruan sholat dia nggak akan mau tuh. Tapi kalau antum bilang mau sholatnya kita ke masjid A apa masjid B enaknya? Dia bilang udah masjid B aja. Jadi dia ingin jadi penentu. Jadi ketika antum kasih nasihat pun dia ingin jadi apa? Dia yang menentukan. Ingin menunjukkan dirinya. Tidak masalah. Yang penting tujuannya tercapai. Karena memang nggak bisa secara langsung menasihati orang-orang seperti ini. Dan itu nggak akan mempan kalau secara langsung. Jadi biarkan dia dianggap menentukan sesuatu. Padahal antum yang mengatur di belakang layar semuanya. Antum yang mengatur nih waktunya sholat. Cuman antum memberikan pertanyaan. Kita mendingan sholat di masjid A atau di masjid B? Dia bilang masjid A aja lebih enak. Ayo bismillah deh kita jalan. Sholat ya. Tapi kalau antum bilang sholat ya. Nggak mau. Pasti gitu. Jadi caranya seperti itu. Nasihatnya secara tidak langsung dengan sikap. Ya. Harus lebih pintar kita dari dia. Ketika Idul Adha kemarin setelah sholat fardu kan ada takbir muqayyad dari tanggal 9 sampai 13. Nah, takbir itu apakah dibaca sendiri-sendiri atau dikomando bersama dengan imam? Sendiri-sendiri sunnahnya. Cuman ini sendiri-sendiri yang paling sulit untuk terjadi. Kenapa? Diawali sendiri-sendiri biasanya ujungnya gabung. Jadi itu sendiri-sendiri sebetulnya tidak disyariatkan untuk takbir jama'i. Tidak disyariatkan takbir berjamaah. Yang sangat disayangkannya adalah di masjid-masjid yang dikenal menerapkan sunnah yang begitu ketat sering terjadi takbir jama'i ini. Sehingga orang-orang menganggap disunahkannya takbir jama'i. Jadi saya pernah waktu itu sholat Jumat berapa tahun yang lalu di Masjid Ibrahim Khalil. Kan Ibrahim Khalil dikenal udah masjid Masya Allah lah ya. Kemudian selesai khutbah takbir muqayyad saat itu. Dan ternyata bertakbir tapi akhirnya suaranya barengan bersama-sama. Maka selesai takbir tersebut saya berdiri menyampaikan kepada hadirin, ya ikhwah, yang disyariatkan itu takbir sendiri-sendiri bukan takbir jama'i. Jadi tidak disunahkan takbir berjamaah tapi takbir sendiri-sendiri masing-masing. Kenapa saya menyampaikan? Karena saya khawatir ada orang yang numpang sholat di sana, kemudian menganggap semua yang dilakukan di masjid itu sesuai dengan sunnah. Dia pulang, dia terapkan di tempatnya. Maka itu yang sampaikan. Beres saya nyampaikan ada yang komplain. Nah, yang komplain ini pertama kali sholat di sana. Dia bilang bukan orang Indonesia, Saudi atau Yaman. Dia bilang, "Itu kenapa terlalu keras ke mereka? Alhamdulillah mereka mau sholat, mau zikir. Kenapa langsung dikritisi hal tersebut?" Karena bilang, ini masalahnya masjid ini dianggap menerapkan sunnah dalam segala hal. Kalau tidak diingkari hal tersebut fauran, artinya langsung,
khawatir banyak orang yang numpang sholat menganggap inilah sunnah yang harus dipraktekkan di tempat yang lain. Nah ini nggak akan Ana sampaikan juga kalau di masjid lain, tapi karena masjid ini insya Allah sudah bisa menerima apapun yang disampaikan, jadi insya Allah sudah tepat menurut pandangan Ana, hal itu sudah tepat untuk dilakukan. Gitu. Kemudian, adakah dalil larangan terkait wanita haid yang tidak boleh memotong kuku atau potong rambut dan lainnya? Wallahu a'lam. Anda tahu ada larangan wanita yang haid memotong kuku ataupun memotong rambut? Wallahu a'lam. Tidak tahu ada larangan berkenaan dengan hal tersebut. Katanya sifat bakhil atau kikir itu bawaan manusia dari lahir. Maka ini termasuk kikir karena godaan syaitan. Maksudnya? Ya sifat manusia itu memang manusia itu condong mengarah kepada keburukan. Makanya kita kan dalam khutbatul hajah selalu mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Condong kepada keburukan. Kita ini condong hasad, bakhil. Itu sifat alamiah yang ada pada diri seseorang yang kalau dibiarkan itu akan tumbuh dengan begitu pesat. Maka efek seseorang melakukan keburukan itu tidak hanya godaan syaitan, tetapi ada kebiasaan buruk, ada hawa nafsu dalam dirinya. Sebabnya banyak. Nah, setan mengajak kita juga kepada kebakhilan. Begitu juga karakter sifat manusia, hawa nafsu manusia pun seperti itu. Sehingga ini semua harus dilawan. Harus dilawan. Nah, akan tetapi pengaruh syaitan pun tidak hanya dari golongan jin, tapi juga ada dari golongan manusia. Jadi pengaruh buruk itu banyak. Makanya kenapa kan di Ramadan seseorang itu walaupun dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan seluruh syaitan itu dibelenggu, ada yang mengatakan hanya kepala syaitan saja dibelenggu. Intinya musuh manusia itu berkurang dari golongan syaitan, golongan jin. Tetapi kenapa masih banyak yang melakukan kemungkaran, enggan mengeluarkan zakat, dan ini kenapa? Karena dorongan keburukan itu tidak hanya datang dari syaitan golongan jin, tapi dari jiwa kita. Kebiasaan buruk kita itu juga berpengaruh. Jadi banyak faktor. Jadi walaupun lawannya lebih sedikit, tapi tetap masih ada lawan lah. Untuk seseorang berada dalam ketaatan. Makanya pentingnya untuk meminimalisir godaan-godaan itu. Kenapa kalau orang mau bertakwa harus cari circle yang baik? Kenapa? Untuk dia menghindarkan diri dari godaan setan golongan manusia. Kalau circle-nya baik, setan golongan manusia berkurang. Setan golongan jin nanti berkurang. Kemudian hawa nafsu, kebiasaan buruk ini kalau sudah di circle yang baik, biasa baik, berkurang untuk kebiasaan buruk. Tinggal nanti hawa nafsunya. Itu jadi mengurangi lawan. Tapi apakah akan habis lawan tersebut? Enggak, akan selalu ada lawan itu. Nah, maka kitanya harus lebih unggul dari lawan-lawan tersebut kalau ingin tetap kita berada dalam keistiqomahan. Mungkin satu tergelincir, 2 kali, 3 kali. Jangan pernah lelah untuk bertobat dan kembali kepada jalan kebenaran. Karena setan itu inginnya kita ketika tergelincir nggak balik lagi. Itu harapan syaitan dari golongan jin dan golongan manusia. Semoga Allah jauhkan kita dari segala bentuk ketergelinciran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.